Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Rofiatun Musfiroh NIM 16, ada Iklilia Zahwa NIM 20, ada Agnes Sanggit NIM 45, dan ada Asesanti Suci NIM 67. Jadi dari kelompok kami pada hari ini akan mempresentasikan mengenai example 11.7 yang diambil dari buku Coulson halaman 529. Nah, pertama-tama ini itu sebenarnya komponennya sama seperti 11.5. Nah, yang membedakan adalah pada example ini itu akan dilakukan evaluasi mengenai pengaruh dari perubahan reflux rasio terhadap number of stage yang dibutuhkan. Nah, ini itu example-nya menggunakan aplikasi dengan metodenya adalah R-bar-Maddox. Selanjutnya untuk solutionnya ini bisa dilihat ya, itu komponen-komponennya itu ada propana, ada isobutana, ada N-butana, ada isopentana, dan yang terakhir itu ada N-pentana. Kemudian di sebelahnya ini ada nilai alfa, ada feed, ada distillate, sama bottoms. Nah, angka-angkanya bisa kita lihat sendiri di layar ya teman-teman. Selanjutnya bisa dilihat juga bahwa di sini itu yang menjadi light key adalah N-butana. Sedangkan untuk high key-nya adalah ada di isopentana. Selanjutnya kita bisa lihat juga di sini tuh sum total dari feed-nya itu ada 100, untuk distillate ada 45,3, sedangkan untuk bottom itu ada 54,7. Untuk perhitungan pertama yang perlu kita hitung, itu pertama adalah menghitung NM atau minimum number of stage. Nah, ini tuh menggunakan equation Venske. Bisa dilihat teman-teman di layar itu rumusnya ini ada log XLK per XHK di bagian distillate dikali XHK per XLK di bagian bottom dibagi log alpha LK. Nah, di sini dari perhitungannya itu dihasilkan 8,832 sekian. Ini didapat dari log 24 dibagi 1. Satunya itu berarti kan di bagian di distillate ya, teman-teman. Terus selanjutnya dikali 19 dibagi 1 yang di bagian bottom ini. Lalu kemudian dibagi lagi sama log 2. Log 2 ini diketahui itu ada di alfanya yang di bagian NC4. Nah, selanjutnya setelah di-enter didapat itu 8,832. Kemudian untuk perhitungan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke teman-teman, untuk mencari nilai minimum reflux ratio kita dapat gunakan Underwood equation. Jadi bisa dilihat di layar ya teman-teman. Di sini ada Underwood equation-nya. Nah, di dalam Underwood equation masih mengandung nilai theta, padahal kita belum tahu nilai theta-nya itu berapa. Jadi kita harus cari dulu nilai theta. Nah, untuk mencari nilai theta kita bisa gunakan equation yang pertama, yang ini. Nah, di sini juga ada nilai Q ya. Tapi dalam feed kita ternyata berada pada suhu boiling point-nya, yang berarti bahwa Q itu sama dengan 1. Nah, kita bisa masukkan ke equation yang pertama, jadi nanti hasilnya adalah alpha I dikalikan XIF per alpha I min theta sama dengan 1 min 1. Jadi, sigma alpha I dikalikan XIF per alpha I min theta sama dengan 0. Nah, kita langsung aja ke perhitungan untuk mencari theta. Di sini kita langsung aja hitung XIF. Nah, XIF itu konsentrasi masing-masing komponen di dalam feed. Nah, caranya adalah feed dari masing-masing komponennya itu dibagikan dengan total feed. Nah, caranya yang untuk propan, feed-nya itu ada 5 dibagikan dengan total feed-nya 100. Nah, untuk nilai total feed-nya itu jangan lupa dikunci. Habis itu nanti didapatkan 0,05. Setelah itu langsung aja drag ke bawah. Nah, kita dapat tuh XIF untuk masing-masing komponennya. Yang untuk isobutan ada 0,15, untuk normal butan ada 0,25, buat isopentan 0,2 dan normal pentan 0,35.
Selanjutnya untuk nilai alfa itu kita dapatkan dari perhitungan suhu bubble point di example 11.5. Nah, di situ alfanya kita bulatkan dan ternyata didapatkan alfa untuk propan ada 5, untuk isobutan 2,6, normal butan 2, untuk isopenten ada 1 dan normal penten 0,85. Langsung aja kita kalikan alfa I 5 dikalikan XIF yaitu 0,05, hasilnya ada 0,25, dan setelah itu langsung drag aja ke bawah dan didapatkan untuk semua komponennya. Setelah itu setelah dapat alfa I dikalikan XIF, terus alfa juga udah ada, langsung aja kita trial theta untuk mencari nilai tetanya itu. Nah, untuk trial theta di sini kita harus dapatkan nilainya nanti hasilnya sama dengan 0. Ya, sebenarnya nggak harus sama dengan 0 banget sih, at least itu mendekati 0. Nah, oke, lanjut. Kita langsung ke trial theta yang pertama, yaitu 1,5. Langsung kita masukin ke rumusnya, ada ini alfa IXIF 0,25 dibagi alfanya 5, terus dikurangin tetanya 1,5, nanti hasilnya ada 0,071. Nah, kita langsung drag ke bawah dan hasilnya kita sum, ternyata 0,5 itu masih sangat jauh dari 0, makanya kita lanjut ke trial yang kedua. Ke trial kedua tetanya itu sama dengan 1,3. Caranya sama, buat perhitungannya yaitu ada 0,25 dibagi 5 min 1,3. Setelah itu kita drag ke bawah dan hasilnya kita sum, yaitu ternyata minus 0,245. Itu juga masih rada jauh dari 0. Jadi kita harus lanjut lagi ke trial yang ketiga, yaitu theta sama dengan 1,35. Nah, hasilnya perhitungannya sama ya. Ternyata untuk hasilnya itu ada masih minus 0,016. Untuk mendekati nilai 0 itu at least harus di belakang koma ada 3 angka yang 0. Nah, makanya kita harus lanjut lagi ke trial selanjutnya, yaitu ada theta sama dengan 1,352. Buat perhitungannya juga masih sama kayak yang tadi ya teman-teman. Nah, setelah kita sum, ternyata hasilnya adalah minus 0,0081. Nah, itu sudah mendekati 0. Nah, dapat kita stop di sini trialnya dan dapat kita simpulkan bahwa nilai tetanya adalah 1,352. Setelah kita mendapatkan tetanya, kita dapat melanjutkan perhitungan dengan menggunakan persamaan ini, yaitu alfa dikali XD dibagi dengan alfa dikurangi theta. Sehingga pertama-tama kita harus mencari XD-nya terlebih dahulu. XD yaitu fraksi komponen dalam distilatnya. Kita bisa mendapatkannya dari komponen dalam distilat dibagi dengan jumlah distilatnya. Untuk propan, kita bisa mendapatkan dari 5 dibagi 4, 5,3. Hasilnya yaitu 0,11. Ibutan 14,9 dibagi dengan 4, 5,3. Hasilnya 0,32 sekian. Perhitungannya sama seperti itu sampai ke bawah, sampai ke N-penten. Setelah kita mendapatkan fraksi distilatnya, kita dapat mengalihkannya dengan alfa. Nah, didapatkan propan yaitu 0,5 sekian, I-butan 0,85 sekian, N-butan 1,05 sekian, I-penten 0,022 sekian, dan N-penten 0,0075 sekian. Setelah itu, kita dapat langsung membaginya dengan alfa dikurangi theta. Nah, setelah kita mendapatkannya, kita dapat menjumlahkannya semua. Nah, didapat angka 2,394 sekian. Nah, dari rumus alfa dikali XD dibagi dengan alfa dikurangi theta ini sama dengan refleks minimum ditambah 1. Artinya, nilai 2,39 ini sama dengan refleks minimum ditambah 1. Sehingga kita bisa mendapatkan hasil refleks minimum dari 2,39 dikurangi 1. Hasilnya 1,39. Nah, untuk rumus yang Rm dibagi Rm plus 1 ini untuk mengetahui jumlah stage yang dibutuhkan dari gambar 11.11 atau Erber-Maddox correlation. Nah, untuk selanjutnya, karena di example 11.7 ini kita juga mencari
hubungan antara perubahan reflux rasio dengan jumlah stage yang dibutuhkan, maka kita menggunakan percobaan untuk berbagai macam reflux rasio. Nah, di sini kita akan menggunakan reflux rasio yaitu 2, 3, 4, 5, dan 6 untuk mengetahui jumlah numbers of stage yang dibutuhkan. Nah, bagaimana caranya kita mengetahui? Kita itu melihat dari figur 11.11. Nah, di samping ini ya sudah ada. Di figur 11.11 ini kita akan mengetahui hubungan antara R per R plus 1 dengan NM per N dan RM per RM plus 1, di mana garis yang lengkung-lengkung itu, lines of constantnya itu merupakan nilai dari RM per RM plus 1 yang telah kita dapatkan tadi sebelumnya, yaitu sebesar 0,582298. Nah, untuk reflux rasionya R per R plus 1 itu tergantung dari apa yang tadi kita masukkan ya. Maka kita akan masukkan rumus sama dengan 2 yang tadi itu selnya dibagi dengan kurung buka 2 plus 1. Maka kan kita dapatkan 0,667. Untuk 3, 4, 5, dan 6 langsung saja kita drag sehingga mendapatkan nilai hasil seperti pada layar. Nah, untuk nilai NM per N-nya ini kita dapatkan dari grafik 11.11, di mana garis lengkung ini merupakan nilai konstan ya, yang tadi yang 0,58229 kita hubungkan dengan sumbu Y. Garis lengkung yang tadi kita hubungkan dengan sumbu Y, yaitu R per R plus 1, 0,667, 0,75, dan lain-lain. Sehingga saat kita tarik antara sumbu Y dengan garis lengkung yang tadi, itu kita akan mendapatkan titik potong terhadap sumbu X dinilai berapa. Nah, itu adalah nilai NM per N. Di sini kita mendapatkan nilai NM per N untuk 2 yaitu 0,56, untuk 3 0,74, untuk reflux 4 itu 0,82, untuk reflux 5 0,85, dan yang terakhir 0,87 untuk reflux rasio 6. Nah, gimana sih cara mencari nilai N? Nah, nilai N ini kita dapatkan dengan membagi nilai NM dibagi dengan nilai NM per N. Nah, nilai NM-nya itu tadi ya kita dapatkan di atas tadi berdasarkan equation dari Venn atau Venn equation itu kita dapatkan 8,83289 sekian. Nah, maka dari situ kita melakukan sama dengan tadi nilai yang equation Venn-nya tadi itu dibagi dengan nilai NM per N. Lalu kita enter, didapatkan hasil 15,77302. Lalu kemudian kita drag untuk mendapatkan nilai dari reflux rasio 3456. Nah, setelah kita drag itu, kita mendapatkan nilai bahwa semakin besar reflux rasio, maka nilai number of stage yang kita dibutuhkan akan semakin sedikit. Nah, kita melihat bahwa hubungan penurunan number of stage ini bukan penurunan linear. Kita lihat dari selisih 15,7 ke 11,93 ke 10,77 dan seterusnya itu berbeda-beda. Nah, nilai manakah yang mendekati optimum reflux ratio? Kita dapat melihat di reflux rasio 4, di mana di bawah reflux rasio 4 itu nilai-nilai diferensinya atau selisihnya itu cukup kecil, sehingga reflux rasio 4 merupakan nilai yang mendekati nilai optimum reflux rasionya. Begitu, terima kasih teman-teman telah menonton video kelompok kami yang membahas tentang example 11.7.